Dan mayat ini sudah dijadikan boneka gantung selama 4 tahun di dalam rumah hantu ini, guys. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian nyata yang lebih aneh dan lebih menyeramkan dari cerita horor. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kejadian pertama, penemuan mayat di dalam hotel. Pernah gak sih kalian dengar rumor tentang mayat yang ditemukan di dalam kasur atau di bawah kasur? Rumor ini bukan cuma omongan tanpa dasar, guys. Karena ternyata penemuan jenazah di dalam ranjang kamar hotel atau di bawah kasur kamar hotel itu lebih sering terjadi daripada yang kalian duga. Bahkan di dalam laci lemari hotel. Ini kita pernah bahas sekali. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton videonya. Salah satunya yang paling baru terjadi adalah kasus yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2019 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pagi itu, Nurdin, sang pengurus penginapan, lagi mau bersih-bersih. Dan waktu Nurdin berdiri di depan pintu kamar nomor 6, ada bau busuk yang menyengat dari dalam kamar itu. Jadi, Nurdin berusaha untuk mengetok, tapi nggak ada jawaban. Dipanggil-panggil juga nggak ada jawaban. Dan karena ada feeling yang gak enak, Nurdin akhirnya menelpon polisi untuk mengecek kamar itu, untuk mendobrak isi kamar itu. Nah, begitu pintu kamar didobrak nih guys, gak ada hal yang aneh dan emang gak ada siapapun di dalam kamar itu. Tapi bau busuk di dalam kamar itu semakin menyengat, terutama di bagian kasurnya. Sekilas kasur ini gak ada yang aneh, tapi begitu polisi mengecek, ternyata ada sobekan di dalam matras kasur. Dan waktu dilihat, ternyata di dalam matras kasur itu ada jenazah wanita yang sudah terpotong, yang kemudian identitasnya terungkap merupakan wanita berumur 20 tahun bernama Vera Oktarina. Nah, sampai sekarang kasus ini belum ada update lagi. Terakhir, polisi menduga kasus ini ada hubungannya dengan pacar korban. Tapi karena sampai sekarang belum ada pernyataan resmi, apa yang terjadi pada Vera dan siapa pelakunya masih belum diketahui. So guys, next time kalau masuk ke dalam kamar hotel, pastiin dulu kalian cek semua yang ada di dalam ruangan. Oke, lanjut ke kejadian kedua, telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September 2008, dua buah kereta api di Los Angeles saling bertabrakan dan menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles E. Peck, yang waktu itu lagi mau ke LA untuk wawancara pekerjaan. Kalau Charles berhasil mendapatkan pekerjaan ini, Charles sudah berencana akan segera menikahi tunangannya, yang bernama Andrea. Nah, setelah kejadian naas ini terjadi, ternyata ponsel Charles berkali-kali berusaha menelpon tunangannya, adiknya, keluarganya. Tapi tiap kali telepon dari Charles ini diangkat, selalu gak ada suara. Dan kalau ditelepon balik, selalu dijawab oleh mailbox yang menyatakan telepon Charles dalam keadaan mati. Jadi, keluarga Charles hanya bisa berharap Charles selamat dari kejadian ini. Waktu regu penyelamat melacak sinyal ponsel Charles, akhirnya mereka menemukan tubuh Charles yang sudah ditimpa oleh reruntuhan kereta. Dan dari hasil autopsi, Charles dinyatakan meninggal seketika ketika tabrakan ini terjadi. Charles tidak mungkin bisa menelpon. Apalagi ponsel Charles sampai hari ini gak pernah ditemukan. So, siapa yang menelpon? Serem. Oke, kejadian berikutnya, rumah hantu paling seram di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kedatangan seorang laki-laki bernama Charles Wright Congelier bersama istrinya yang bernama Lida dan pembantunya yang bernama Essie. Mereka pindah ke sebuah mansion megah yang baru saja dibangun di Pennsylvania. Tapi setelah pindah ke mansion ini, pernikahan Charles dan Lida malah retak dan hancur gara-gara Lida memergoki Charles berselingkuh dengan Essie tepat di musim dingin pada tahun 1871. Lida yang marah langsung menusuk Charles dengan pisau hingga Charles meninggal.
Lida juga menghabisi Essie dan memotong-motong tubuh Essie. Dan kejadian seram ini baru awal permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Di tahun 1900-an, datanglah dokter yang bernama Adolf C. Brunrichter, pemilik baru yang tinggal di mansion megah ini, yang sudah sekitar 20 tahun kosong. Suatu hari, entah Dr. Adolf lagi ngapain, tiba-tiba warga sekitar mendengar suara ledakan yang berasal dari mansion ini. Kaca-kaca jendela mansion pecah, dan polisi yang kaget langsung mendatangi TKP untuk mengecek apa yang terjadi di dalam rumah itu. Nah, waktu polisi menggeledah mansion ini, secara nggak sengaja, polisi menemukan sebuah ruangan rahasia yang ternyata menjadi tempat eksperimen di mana sang dokter mengumpulkan kepala-kepala wanita dan berusaha untuk menghidupkan kepala-kepala ini kembali. Dan sejak saat itu, mansion ini dianggap sangat berhantu karena banyak penampakan dan juga hal-hal mistis yang terjadi di sekitar mansion kosong ini. By the way, rumah ini sudah dihancurkan dan udah nggak ada lagi guys, udah diganti jadi jalan raya. Dan karena kejadian ini sudah lama banget, nggak banyak data pendukung yang bisa memberitahu lebih tentang cerita ini. Jadi pada akhirnya banyak yang percaya, banyak juga yang nggak percaya dengan kasus ini. Dan akhirnya bisa dianggap sebagai urban legend, tapi juga dipercayai oleh warga sekitar. Gimana guys? Serem? Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Oh, bukan kasus, kejadian berikutnya. Pada bulan Desember 1976, rombongan tim acara sebuah TV show datang ke taman hiburan Nupike di Long Beach, California, dengan tujuan merekam acara $6 Million Man yang waktu itu syutingnya di dalam rumah hantu taman bermain ini. Nah, waktu lagi siap-siap, salah satu kru memindahkan sebuah boneka yang digantung di dalam rumah hantu ini. Secara nggak sengaja, boneka yang digantung ini tangannya lepas guys. Dan waktu diambil, ternyata dari dalam tangan ini ada tulang manusia. Tulangnya keluar. Ternyata manusia gantung ini adalah mayat asli. Seorang pria yang diduga sudah meninggal di tahun 1911. Dan mayat ini sudah dijadikan boneka gantung selama 4 tahun di dalam rumah hantu ini guys. Yang selama ini dikira oleh semua orang sebagai boneka. Yang anehnya kok bisa nggak bau ya? Padahal kita tahu kan mayat manusia itu bau banget. Bangkai hewan pun juga bau banget. So, ini nggak tahu apakah memang mayatnya sengaja digantung, dilakukan proses pembersihan supaya mayatnya nggak bau, atau gimana? Berhubung kejadian ini terjadi di tahun 70-an, jadi ya so far gak ada cerita lebih. Siapa, apa, dan kenapa mayat ini bisa berakhir di dalam rumah hantu ini. Bahkan identitas si pelaku pun juga tidak diketahui. Oke, kita lanjut ke kejadian berikutnya. Monster di dalam kepala. Oke, cerita kali ini gak kalah serem. Rachel Harris, wanita berkeluarga negaraan Inggris, suatu hari pergi liburan ke Peru di tahun 2013. Semuanya aman, nyaman, lancar, Rachel bahagia, liburan, terus akhirnya dia pulang ke Inggris. Gak ada hal aneh yang terjadi. Tapi beberapa hari kemudian, Rachel mulai merasa kepalanya sakit. Wajahnya juga mulai terasa nyeri, dan kadang-kadang ada suara kayak garukan yang dia dengar tapi dari dalam kepalanya sendiri. Yang lebih agak jijik itu dari kedua telinga Rachel mulai keluar cairan. Yang nggak tahu cairan apa, kayak cairan bening gitu. Nah, akhirnya Rachel pergi ke rumah sakit. Dan waktu dokter periksa, awalnya mereka kira Rachel mengalami infeksi telinga, bukan penyakit yang berbahaya. Tapi waktu dicek lebih lanjut, ternyata di dalam telinga Rachel ditemukan belatung. Bukan cuma satu, ada segumpalan guys. Nah, ternyata waktu Rachel di Peru, dia memang sempat melewati jalan yang dikerumuni oleh lalat. Dan waktu lewat, memang ada satu lalat yang sempat masuk ke dalam telinga Rachel. Nah, tapi Rachel berhasil mengeluarkan lalat ini. Waktu lalatnya keluar, Rachel kira ya udah, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ternyata lalat yang masuk tadi sempat bertelur guys di dalam telinganya. Masih sempat-sempatnya itu lalat ya. Nah, dari telur lalat yang menetas inilah keluar belatung-belatung pemakan daging yang sudah memakan 12 mm lubang telinga Rachel. Untunglah Rachel berhasil diobati dan selamat.
Coba bayangkan kalau belatungnya masuk lebih jauh dan makan otaknya. Itulah tadi beberapa kejadian-kejadian nyata yang lebih aneh dan lebih mengerikan dari film horor. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian masih bisa tidur nyenyak. Thank you so much atas semua dukungan kalian guys. See you all in the next video. Please stay safe, take care, stay at home, and please stay alive.